Halo Sobat Otomotif, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan membahas dua jenis mesin paling umum yang menjadi jantung dari banyak kendaraan yang kita lihat sehari-hari, mesin bensin dan mesin diesel. Kita akan mengupas perbedaan mendasar di antara keduanya. Mesin bensin bekerja dengan siklus 4 langkah yang sangat penting untuk dipahami isap, di mana campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam silinder. Kompresi saat piston bergerak ke atas dan memampatkan campuran tersebut. Usaha inilah saat pembakaran terjadi dan menghasilkan tenaga yang mendorong piston. Dan buang, di mana gas sisa pembakaran dikeluarkan dari silinder. Campuran udara dan bensin masuk ke silinder, kemudian dikompresi dengan rasio tertentu. Lalu busi memercikan api dengan tegangan tinggi untuk membakar campuran itu, memulai proses pembakaran. Ledakan yang terkontrol ini mendorong piston ke bawah dengan kekuatan besar, menghasilkan tenaga yang kita butuhkan untuk menggerakkan kendaraan. Sisa gas hasil pembakaran kemudian dibuang melalui sistem knalpot. Proses pembakaran yang berulang ini terjadi ribuan kali per menit, menghasilkan putaran mesin yang konstan. Mesin diesel juga memakai siklus 4 langkah yang serupa, tapi memiliki perbedaan kunci, yaitu hanya mengisap udara murni tanpa campuran bahan bakar. Udara kemudian dikompresi dengan tekanan yang sangat tinggi, jauh lebih tinggi dari mesin bensin, hingga mencapai suhu yang sangat panas. Pada titik ini, solar disemprotkan langsung ke dalam silinder dan terbakar sendiri karena panasnya udara yang terkompresi, tanpa memerlukan busi. Ledakan di mesin diesel cenderung lebih kuat dan menghasilkan torsi yang lebih besar dibandingkan mesin bensin, karena tekanan pembakaran yang sangat tinggi. Intinya, perbedaan utama adalah mesin bensin menggunakan busi untuk memicu pembakaran. Sementara mesin diesel mengandalkan tekanan tinggi untuk membakar bahan bakar secara spontan. Perbedaan mendasar ini sangat penting saat kita merakit kepala silinder, karena komponen seperti busi pada mesin bensin dan injektor pada mesin diesel memiliki desain dan fungsi yang berbeda. Pahami dasar-dasar ini dengan baik, agar kalian siap menghadapi tantangan perbaikan dan perawatan mesin apapun di masa depan. Setiap mekanik hebat dan profesional harus tahu perbedaan mendasar ini untuk melakukan diagnosa dan perbaikan yang tepat. Yuk, mari kita lanjut ke tahap berikutnya dan pelajari lebih dalam tentang komponen-komponen mesin. Seorang mekanik itu seperti detektif yang selalu berusaha mengungkap misteri di balik setiap kerusakan. Mereka menggunakan logika dan intuisi untuk menemukan penyebab masalah, mencari akar masalah, bukan sekadar memperbaiki gejala yang muncul di permukaan. Ini adalah pendekatan yang jauh lebih efektif dan efisien. Setiap gejala mesin, seperti asap putih atau suara kasar yang tidak biasa, adalah petunjuk penting yang harus diperhatikan dengan seksama. Asap putih yang keluar dari knalpot bisa berarti packing kepala silinder rusak dan air pendingin masuk ke ruang bakar. Atau bisa juga mengindikasikan ada kebocoran air radiator yang perlu segera ditangani. Mesin sulit hidup pagi hari, terutama saat cuaca dingin. Jika mesin diesel, segera cek kondisi glow plug atau busi pemanasnya. Sementara pada mesin bensin, periksa sistem pengapian atau suplai bahan bakar ke ruang bakar. Analisa setiap gejala dengan teliti dan seksama. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Dengarkan suara mesin dengan seksama dan perhatikan setiap tanda visual yang mungkin mengindikasikan masalah. Ingatlah, hampir semua jawaban atas masalah ada di manual perbaikan yang tepat. Manual berisi spesifikasi teknis, prosedur perbaikan langkah demi langkah, dan torsi pengencangan yang sangat penting. Jangan pernah memulai pekerjaan tanpa manual yang sesuai di tangan Anda. Itu adalah kunci utama untuk profesionalisme dan hasil kerja yang aman serta berkualitas tinggi. Biasakan diri untuk selalu membaca manual secara menyeluruh sebelum mulai bekerja pada mesin apapun. Siapkan semua alat yang diperlukan dan pahami setiap langkah prosedur dengan baik. Lakukan persiapan yang matang sebelum menyentuh mesin. Dengan begitu, pekerjaan kalian akan lebih terarah, efisien, dan singset. Persiapan adalah kunci sukses merakit kepala silinder. Pastikan semua komponen bersih dari kotoran dan kerak. Periksa permukaan kepala silinder dan blok mesin dari kemungkinan melengkung atau retak. Cek juga kondisi katup, pegas, dan baut. Ganti jika tidak sesuai spesifikasi. Siapkan alat seperti kunci torsi, feeler gauge, dan alat lain sesuai manual. Tata alat dan komponen baru di meja kerja dengan rapi. Pastikan area kerja terang dan aman. Gunung Abitis, Surveyor Nelis Timfa.
Bremer met menalt moedjes. Slengt of mothep, bedoel proses perkitamju find mes buat es di temledi. Saatnya merakit kepala silinder. Ini adalah tahapan penting dalam perbaikan mesin. Kerjakan seperti puzzle presisi, setiap bagian harus pas dan berfungsi dengan baik. Pastikan semua komponen dalam kondisi prima sebelum pemasangan. Pasang katup, lumasi batangnya dengan oli khusus, dan pastikan posisinya benar-benar tepat. Periksa kelonggaran katup untuk memastikan tidak ada masalah di kemudian hari. Pasang seal katup baru, jangan pakai yang lama karena bisa menyebabkan kebocoran oli. Gunakan valve spring compressor untuk pasang per katup dan retainer dengan aman. Pastikan semua terkunci rapat dan aman. Pasang packing kepala silinder baru di atas blok mesin yang bersih dan bebas dari kotoran. Letakkan kepala silinder dengan hati-hati. Pasang baut dan kencangkan dengan tangan untuk memastikan posisinya tepat. Gunakan kunci torsi sesuai urutan dan nilai yang tertera di manual. Biasanya menyilang dari tengah keluar untuk meratakan tekanan. Pengencangan bertahap sangat penting untuk mencegah kebocoran kompresi dan oli. Setelah kepala silinder terpasang dengan benar, lanjutkan pasang camshaft dan komponen lain sesuai spesifikasi. Kerjakan setiap langkah dengan teliti dan sabar. Perhatikan setiap detail kecil. Kualitas pekerjaan dan performa mesin ditentukan di sini. Setelah perakitan selesai, buat laporan kerja yang detail. Catat data kendaraan, hasil pengukuran, komponen yang diganti, dan nilai torsi pengencangan. Laporan ini bukti profesionalisme dan memudahkan penelusuran jika ada masalah di kemudian hari. Laporan juga jadi alat komunikasi dengan pelanggan dan atasan. Pelanggan akan lebih percaya jika tahu detail pekerjaan kalian. Ini bagian dari standar industri otomotif. Biasakan isi laporan lengkap dan rapi. Setiap laporan adalah jaminan kualitas dan kedisiplinan kalian. Terus belajar, jadilah mekanik kebanggaan Indonesia.